Yo, Omers balik lagi ke My Segara Channel. Hari ini gue kedatangan salah satu customizer terkenal di Indonesia dan gue akan ngobrol bareng sama beliau dan kita ngobrolin hot item yang dibuat khusus buat acara yang sudah dinanti-nantikan dari 2020 dan akhirnya diadain di penghujung 2020. Kita langsung aja, penasaran? Follow me. Saat dengan Om Willy Maulana, Hyperblast Custom. Om, silakan memperkenalkan dirinya lebih lagi. Siap. Baik, rekan-rekan, saya Willy Maulana dari Hyperblast Custom Bandung. Bandung ya Om ya? Bandung, saya dari Ini Bandung. baru sampai tadi subuh ya? Tadi subuh saya berangkat jam 3, kebetulan jalan kosong nyampe jam 5.30, berarti Bandung-Jakarta cuma 2 jam setengah. Dalam kondisi kosong subuh. Jadi Om, kita kan mau bahas ini nih, si mobil event yang karyanya Om Willy nih. Oke. Nah, kita mau tanya nih Om, cerita dari pertama satu warnanya, logonya, the story of behind this design segala macam. Mungkin Om Willy bisa ceritain langsung. Baik, ini logo yang saya garap. Ini sebetulnya dapat clue atau inspirasi itu dari Om Kemas ketika kita ngadain acara anniversary di Bandung. Beliau datang beserta rekan-rekan Tomochi. Kemudian dia ngasih clue, Om Willy coba bikinin, kita mau ngadain event nih dari Tomochi gitu kan. Itu bulan apa Om? 7 ya? 7 atau 8? Enggak, bulan Maret, April, Mei. Sekitar bulan April Meian. April Mei ini konsepnya udah nongol nih ya, tapi belum jadi. Belum jadi. Belum jadi. Itu pun Om Kemas masih ngasih kesempatan ke saya buat coret-coret logonya, sketsnya. Kemudian waktu itu sejarah itu saya bikin 4 dan yang terfilter itu 1. Oke, jadi terpilihlah logo ini. Karena apa? Secara filosof, diecast Tiana itu kalau diibaratkan, disimilarkan tuh ada kayak istilahnya apa ya? Mungkin kegemaran untuk mendalami sesuatu. Cuman konsepnya pada saat itu Mas pengennya di diecast gitu. Jadi Tiana itu is like imbuhan lah gitu ya. Oke. Karena dia pengennya semua toy masuk, mungkin perwakilan di sini saya ambil 2 item, yang satu mungkin mewakili figur ya, ini robot, karena toh dia pun juga metal juga materialnya gitu kan. Kemudian diecast atau mobil gitu kan. Nah, saya ambil 2 ini. Nah, untuk background kenapa kuning? Karena ini perdana. Terus ada lambang petir karena ini full power. Untuk perdana ini harus full power gitu kan. Perkara nanti keduanya desainnya rubah-rubah ya mungkin kita bisa aja gitu beradaptasi dengan situasi. Nah, cuman garapan yang pertama saya bikin konsepnya lebih mungkin terinspirasi sama simbol-simbol radioaktif ya. Uranium, racun-racun gitu lah ya. Nuklir. Jadi ini semacam sign atau caution sign atau warning sign gitu kan, itu keracunan diecast. Jadi kan di sini saya coba disinkronisasi dengan acara ini, masuknya ke konten aktif. Nah, konten aktifnya berarti di Mangga 2 Square, Jakarta, Desember 2020. Nah, mungkin itu gambaran kasarnya. Gambar kasarnya proses pembuatan si logo diecast Tiana ini. Yang jelas ini sebetulnya buah pemikiran dari Om Kemas yang saya tuangkan ke dalam bentuk seperti ini. Barangkali itu Om Mike sih. Nah, di event ini sendiri ini kan sebenarnya ada mepet juga Om ya. Wes gila mepet. Jadi sebenarnya kita belum berencana tadinya ada event card. Betul. Cuman sayang sekali untuk acara yang tanda kutip
di Jakarta itu mostly kita kan udah pada tahu Tomochi lah. Tomochi is 20 years gitu kan. Nah, betul. jadi kenapa nggak buat, dan antusiasnya cukup bagus ya Om. Nah, ini jadi kemarin kita pilih castingan ada 5 ya Om ya. Betul. Pendapat Om sendiri gimana? Kalau dari Gezernya, Datsunnya, ini pun perjalanan. Nah, kalau untuk item-item yang menjadi event car ini hasil dari sinergi antara saya dengan Om Maiksi. Antara saya, karena apa? Beliau juga untuk urusan diecast dia sudah expert. Kemudian saya pengambilan livery-nya itu jatah saya. Nah, kita chit-chat gitu di WhatsApp. Untuk pertama awalnya kita ambil di Gezer dulu. Waktu itu Gezer ya awalnya. Gezer awal itu Gezer, dan perlu rekan-rekan ketahui awalnya malah di 10 unit. 10 unit terus akhirnya kita bikin 25 ya. Akhirnya kita bikin 25 dan ternyata sold out in one day. Itu. Nah, jadi kenapa kita pilih castingan kedua, karena memang ada banyak permintaan sendiri Om. Dari beberapa komunitas yang kenapa sih nggak bikin ini, bikin ini. Akhirnya kita nggak mau bikin segini banyak tadinya, cuman karena ada permintaan biar balance. Oke lah kita buat gitu. Sebenarnya resiko di kita juga sih. Sebetulnya kalau resiko ini di pengerjaan di kurun waktu 2 minggu untuk mengerjakan 2 minggu ya, sekian ini, makanya kita jadi saling gas nih. Barang kirim. Nah itu salah satunya. Saya mau tahu besok harus sudah nyampe dan direalisasiin sama Om Maiksi. Jadi emang ini hasil kerjasama juga lah. Karena memang sebelum kita putusin yes or no, kita juga harus pastiin bahannya ada dan semuanya bisa on time gitu ya. Karena kalau nyari-nyari lagi bakal takes time. Itu bakal jadinya cuman konsep doang, nggak bakal jadi ininya. Oke, terus yang item yang kedua itu di Datsun Wagon. Datsun Wagon ya. Datsun Wagon, which is common lah ya. Banyak orang yang suka ya. Nah itu pun saya coba beli combine dari kalau rekan-rekan bisa perhatiin antara Gezer sama Wagon itu walaupun satu tipe tetap dia polanya beda. Tetap polanya beda karena saya menyesuaikan dengan blueprint si Datsun ini. Gitu secara ukuran, secara dimensi gitu tetap saya rubah lagi. Nah itu sedikit PR tapi so far so good dan so far so good ya. Ini kan kemarin ada request juga ya dari kita ya. Bisa diban nih ya. Ya ada request. Akhirnya ketemulah apa? Danger. Itu pun sebetulnya ide produk idenya Om Maiksi karena dia ngelihat livery ini yang benar-benar kontennya tuh warning, jadi harus ada kata-kata danger dan itu ternyata masuk. Malah awalnya kita pasang di Gezer doang. Cuma kesini semua dipasang semua. Nah jadi sebenarnya memang Omers pertama kali logo ini terpisah sebelum terjadi ini ya. Pertama kali desainnya keluar. Ini belum ada nih stripe ini hitam. Jadi sudah ada di otak saya sama Om Kemas. Dia bilang, wah kayaknya kalau dibikin yang danger segala macam itu kita belum pernah kontak tuh ya. Belum. Ya akhirnya Om kayaknya konsepnya mau gini-gini. Wah cocok banget tuh Om Mike karena memang udah ada di benaknya Om Willy sendiri gitu. Cuman kemarin nggak kepikiran buat bikin mobil eventnya. Jadi belum sempat dibuat ya. Belum sempat. Dan akhirnya ya syukurlah terjadilah ini dalam waktu 2 minggu, nggak sampai Om. Nggak sampai. Ya, sekitar kejar-kejaran gitu ya. 10 hari lah ya. 10 hari. Kalau dipadetin emang 10 hari. 10 hari 55 ya. 55 mobil dihajar langsung semuanya. 65. 65 event car semuanya dihajar, sisanya tuh tinggal nggak sampai 10% kalau sekitar 10 atau 15%. Sisanya tinggal nempel di kartu. Terus yang kedua, yang ketiga itu jatuhnya di T1. Nah ini kenapa saya pilih juga Om, karena memang lagi booming juga nih. Si T1 ini lagi digandrungi banyak kolektor dan menurut gua kenapa enggak momennya dari Kristiana bisa masuk ke kolektor-kolektor yang lagi pada hype ngumpulin si T11 ini, T1 dan ini itemnya udah sold out juga. Nah terus kemarin ternyata ini sebenarnya castingannya baru-baru naik daun, cuman kayak anak bawang gitu loh. Iya, ini kemarin saya sama Bro Samsuri karena beliau pencinta
Nissan Silvia. Kita coba bring up the Silvia. Tapi Om Samsuri belum book nih kayaknya. Ntar saya paksa book dia buat bawa ke grup-grupnya ya. Alright, yang terakhir 510 ini kita buat ada beberapa persennya itu hasilnya kita mau sumbangin ke orang, dan ini udah laku sekitar half of it lah. Mungkin setelah event ini. Nah, bule-bule udah pada minta Om, cuman saya belum coba jual karena kita coba utamain yang di local only. Local dulu lah gitu. Oke, terus jadi nanti ada penambahan hologramnya Tomochi yang original, sama ada holonya yang tidak seberapa ini, Mixi, dan nanti ada ditandatangani langsung sama Om Willy. Nah, kita mau langsung shoot ini dong, kita prosesnya gimana ya? Nah, sekarang menurut Om gimana nih bagusnya nih? Nah, biasanya untuk holo itu sebetulnya nggak ada pakem yang mutlak gitu. Itu balik lagi terserah, kita bisa pasang di belakang or di depan. Tuh, nah untuk sign juga bisa di belakang ataupun di depan. Cuma tadi hasil kita ngobrolan diskusi, kita diskusi ya. Kita dapat space untuk di depan, kemudian antara logo Maxi berdampingan dengan holonya, kemudian logo Tomochi juga berdampingan dengan holonya. Oke. Gitu. So we gonna try this ya. Oke. Let's try this. Nah, terus jadi Tomochi di sini ya. Di sini Om. Iya betul, berdampingan aja. Siap. Nah, Wah, ini double holo coy. justru itu otentik. Terus disahkan dengan Om Willy punya sign. Mantap. Nah, oke. There you go. Nih, sini. Sidap. So ini the looks, the complete-nya. Ini number one udah kita lelang dan hitnya di atas harga yang kita buka PO. Gila juga sih, cepet banget. Oke, saya rasa itu aja. Nanti kita ada obrolan lagi, nonton terus. Saya ada mau masuk ke podcast live sama Om Willy, dan kita bakal ngorek-ngorek si Master ini nih. Dari bagaimana dia cara bisa nyemplung ke dunia custom dan mungkin suka duka dan segala macem ya Om ya. Kalau udah berapa tahun sampai? Udah 20 tahun. 20 tahun guys. 20 tahun baru kesempatan hari ini gua bisa interview beliau. Oke. Kerjasama kenal udah lama. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Dari konsep. Dari belum toko ini buka. Pokoknya dulu kalau saya mau milih gini, Om saya punya ini nih, rencana mau bikin ini. Dia suka nanya. Saya ketahui kan sadar kalau customizer itu jangan dibatasin karena kan punya gayanya sendiri. Pokoknya aku mau gayanya Jepang. Gambarnya apa? Terserah lah. You do crazy. Dia yang pusing ini. Wah, you do crazy. Ini udah nggak. Tapi it's always sold out loh yang kita kerjain. Well, oke. Nanti nonton lagi yang di part 2-nya langsung podcast live sama Om Willy. Biasanya kita tutup dengan salam gas Omers. Oke. 3, 2, 1. Salam gas Omers. Peace. I'm out.